Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Saya harap kalian dalam keadaan baik, sehat, walafiat. Amin. Selamat bertemu kembali dengan saya dalam pembelajaran jarak jauh SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan dalam mata pelajaran sistem komputer. Baik, sebelum kita lanjutkan pelajaran, baiknya kita awali dengan berdoa dahulu agar pembelajaran kali ini bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Jika pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang sistem bilangan, maka pada pembelajaran kali ini kita membahas tentang gerbang logika. Baik, apa itu gerbang logika? Nah, gerbang logika atau dalam bahasa Inggris disebut dengan logic gate adalah dasar pembentuk sistem elektronika digital yang nantinya berfungsi untuk mengubah satu atau beberapa input atau masukan menjadi sebuah sinyal output atau keluaran yang logis. Nanti gerbang logika beroperasi berdasarkan sistem bilangan biner, yaitu bilangan yang hanya memiliki dua kode simbol, yaitu 0 dan 1, dengan menggunakan teori aljabar boolean. Untuk aljabar boolean pada kali ini kita tidak bahas. Sedangkan gerbang logika yang diterapkan dalam sistem elektronika digital pada umumnya diterapkan dengan menggunakan komponen elektronika seperti IC atau integrated circuit, kemudian dioda, kemudian transistor, ada relay, optik maupun elemen mekanikal yang lain. Secara elektronis, gerbang logika atau logic gates itu dibentuk oleh rangkaian sederhana yang terdiri dari komponen IC, transistor, dan dioda. Dengan mengkombinasikan ribuan atau bahkan sampai jutaan gerbang logika, bisa dibangun sebuah operasi digital yang kompleks. Nah, pada suatu prosesor, jumlah maksimal gerbang logika yang ada pada chip atau mikroprosesor ditentukan oleh ukuran chip itu sendiri, yang terbagi dalam ukuran atau dibagi-bagi menjadi ukuran dari gerbang logika tersebut. Nah, contohnya seperti di gambar ini adalah ada chip Intel Stratix 10GX dengan jumlah gerbang logika sebanyak 10,2 juta gerbang logika. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari atau membahas tentang gerbang logika yang menjadi suatu dasar dari suatu chip atau IC atau dalam sering kita kenal untuk sistem komputer adalah suatu prosesor. Jadi gerbang ini sangat penting sebagai dasar dari pembentukan suatu prosesor. Nah, ada gerbang logika dasar dan ada gerbang logika turunannya. Yang pertama yaitu gerbang logika dasar dan juga tentang tabel kebenaran. Ada 7 jenis gerbang logika dasar yang membentuk sebuah sistem elektronika digital. Nah, kemudian tabel yang berisikan kombinasi-kombinasi variabel input atau masukan yang menghasilkan output atau keluaran logis disebut dengan tabel kebenaran atau truth table. Input dan output pada gerbang logika cuma mempunyai 2 level, dan kedua level tersebut pada umumnya bisa dilambangkan dengan high atau tinggi dan low atau rendah. Ada juga bisa disebut juga sebagai true atau benar, kemudian juga false atau salah. Kadang juga dilambangkan dengan on atau hidup dan off atau mati. Kemudian juga bisa dilambangkan dengan 1 dan 0. Nah, dalam prakteknya atau teorinya nanti juga sering kita pakai hanya 1 dan 0 saja. Kemudian ada 3 jenis gerbang logika dasar, yaitu NOT, OR, dan AND, serta 4 jenis gerbang logika turunan, yaitu
NOR atau not OR, kemudian NaN atau not AND, kemudian exclusive OR atau XOR, kemudian exclusive not OR atau XNOR. Baik, gerbang yang pertama adalah gerbang OR atau OR gate. Gerbang OR memerlukan 2 atau lebih masukan atau input untuk menghasilkan atau mengeluarkan satu keluaran saja atau output. Nanti gerbang OR akan menghasilkan keluaran 1 jika salah satu masukan bernilai logika 1. Dan jika ingin menghasilkan keluaran logika 0, maka outputnya harus bernilai logika 0. Simbol yang secara operasi disimbolkan dengan tanda plus atau tambah ya. Nah, simbol gerbang OR adalah seperti ini. X dan Z adalah input, Z adalah output. Jika inputnya sama-sama 0, X atau Z sama dengan 0, maka outputnya adalah 0. Kemudian jika minimal salah satu adalah inputnya 1, maka hasilnya adalah 1. Gerbang dasar selanjutnya adalah gerbang AND atau AND gate. Nah, gerbang AND memerlukan 2 atau lebih masukan untuk menghasilkan hanya satu keluaran output. Nanti gerbang AND akan mengeluarkan atau output logika 1 jika semua masukan bernilai logika 1 dan akan menghasilkan keluaran output logika 0 jika salah satu dari inputnya adalah 0. Simbol logika AND itu nanti secara operasi dilambangkan dengan tanda titik. Sementara simbol gerbang AND adalah seperti ini. Jika tabel kebenarannya seperti ini ya, jadi misalnya inputnya masing-masing salah satu 0, hasilnya atau outputnya adalah 0. Jika inputnya semuanya 1, maka hasilnya adalah 1. Selanjutnya gerbang NOT atau NOT gate. Gerbang NOT hanya memerlukan sebuah masukan atau satu masukan untuk menghasilkan satu keluaran. Jadi inputnya 1, keluarannya juga 1 atau outputnya sama dengan 1. Gerbang NOT kadang juga disebut sebagai inverter atau pembalik karena menghasilkan keluaran yang berlawanan dari inputnya. Jadi jika kita ingin mendapatkan keluaran 0, maka inputnya 1. Jika inputnya 1, maka outputnya adalah 0. Tabel kebenarannya seperti itu. Kemudian simbol gerbangnya seperti ini. X adalah input, Z adalah output. Nah, untuk selanjutnya adalah gerbang turunannya yang disebut yang pertama yaitu gerbang NaN atau NaN gate. Berarti arti NaN gate adalah gerbang yang not AND atau bukan AND atau kebalikan daripada gerbang AND. Jadi gerbang NaN itu terkombinasi dari gerbang AND dan gerbang NOT yang nanti outputnya adalah kebalikan dari gerbang AND itu sendiri. Jadi gerbang NaN ini akan menghasilkan output sama dengan 1 jika salah satu adalah inputnya adalah nilainya 0. Kemudian jika outputnya adalah 0 jika seluruh input adalah 1. Selanjutnya gerbang NOR. Gerbang NOR itu artinya not OR atau bukan OR atau kebalikannya daripada gerbang OR. Sama seperti gerbang NaN. Jadi gerbang NOR itu adalah outputnya adalah kebalikan dari gerbang OR. Gerbang OR itu nanti akan menghasilkan output 1 jika semuanya inputnya adalah 0, sedangkan jika outputnya salah satunya 0 atau 1 akan menghasilkan output adalah 0. Kemudian gerbang XOR atau XOR gate. XOR adalah singkatan dari exclusive OR yang terdiri dari 2 masukan atau lebih ya, dan hanya satu keluaran atau logika. Gerbang XOR akan menghasilkan keluaran logika 1 jika semua masukannya mempunyai nilai yang berbeda. Jika nilainya sama maka hasilnya keluarannya adalah 0.
Selanjutnya adalah gerbang XNOR atau XNOR gate. Seperti gerbang XOR, gerbang XNOR juga terdiri dari dua masukan, input dan juga satu keluaran. XNOR adalah singkatan Exclusive Not OR atau kombinasi dari gerbang XOR dan gerbang NOT. Jadi gerbang XNOR akan menghasilkan output logika 1 jika semua masukan bernilai sama, dan menghasilkan keluaran 0 jika masukannya bernilai yang berbeda. Atau dengan kata lain, gerbang XNOR adalah kebalikannya dari gerbang XOR. Baik, dalam kehidupan sehari-hari, gerbang logika dasar tadi kita bisa temui dalam suatu atau dalam bentuk suatu IC. Contohnya IC 74LS32 yang di dalamnya ada 4 gerbang logika dasar OR, atau misalnya gerbang atau IC 7400 di dalamnya adalah 4 gerbang AND. Nah, IC-IC ini nanti kita bisa pergunakan untuk praktek-praktek dalam sistem komputer elektronika digital. Nah, ini bisa dijual bebas di toko-toko komponen elektronika. Gambarnya kurang lebih seperti ini. Kaki-kakinya kurang, kalau di contoh ini ada 14 kaki ya. Nah, misalnya ada gerbang OR, salah satu gerbang OR dari IC 74LS32 ini, kaki 1 dan 2 adalah sebagai input, kaki 3 adalah output. Nah, dalam prakteknya biasanya pakai adaptor tertentu sebagai pembangkit 0 dan 1, kemudian outputnya dalam bentuk suatu LED yang kalau 0 adalah mati, kemudian kalau LED-nya nyala adalah menunjukkan outputnya adalah 1. Baik, cukup sekian pembelajaran pada kali ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa memberikan manfaat yang sebaiknya bisa mendapatkan ilmu yang baru yang bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan atau belum paham, nanti kita bisa melakukan suatu tanya jawab. Misalnya nanti kita bertemu langsung di sekolah, atau bisa kalian bisa membaca sumber belajar baik itu di modul, buku, ataupun di internet. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.